Bisa, atau Bu. kita Bisa, Bu. Bisa, Bu. ya, thank you Pak. Di situ untuk kepala sekolah itu tertulis saja, ya. Semuanya tertulis, ya. Ada guru, kepala sekolah, murid itu tertulis. Nanti Bapak Ibu upload di LMS, ya. Ya. Bapak bisa bertanya Bapak? Ya, silakan Pak Triyono. Oke Bapak, ini terkait feedback dari kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa. Mungkin kalau rekan sejawat sama siswa di hari PE itu mungkin bisa, tetapi kalau kepala sekolah itu kemungkinan tidak bisa, karena kan banyaknya rutinitas. Misalkan feedback untuk formulir feedback itu kita kirim sehari sebelumnya, itu diperbolehkan atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, untuk feedbacknya ini berbentuk ketikan boleh atau enggak, atau memang tulisan tangan saja? Saya kira itu Bapak, terima kasih. Boleh Pak, boleh ketikan, boleh tulis tangan, ya. Boleh ketikan, boleh tulis tangan. Kemudian tadi maaf Bapak Ibu, di slide yang saya uraikan tadi, ya, di slide yang saya uraikan tadi tidak terdapat, tidak ada, ya itu tertinggal saya tadi waktu ngopinya tidak terikut, tidak ada di dalamnya itu tentang bagaimana pembelajaran atau penerapan aksi nyata modul 1.2. Nanti saya lengkapi. Yang tadi kan hanya modul 1.1 ya. Oke. Jadi izin bertanya. Jadi Bapak Ibu, modul yang dibahas di pendamping individu itu modul aksi nyata modul 1.1 dan modul 1.2. Nanti saya lengkapi. PPT-nya saya kirim ulang nanti melalui penjab ya, atau ya koordinator ya. Ya. Silakan. Ya, izin bertanya Pak Mamun dari Temanggung. Ya, siapa nih? Pak Yuli, yang mana duluan Pak Yuli? Izin bertanya Pak Efrizal. Silakan. Kalau urutannya itu Pak Mujiono. Share apa Bu? Saya dulu ya Pak Mamun. Lambaikan tangan Pak. Raise Pak. Ya, silakan Pak Mujiono. Yang resen Pak Mujiono. Ya, silakan Pak Mujiono. Terima kasih. Untuk instrumen yang ada di LMS itu kan saya mengamati yang kepala sekolah dan guru itu ngisinya tertulis. Kemudian yang untuk instrumen siswa itu bentuknya wawancara langsung. Jumlahnya 2 sampai 5. Kira-kira kita ikut itu atau boleh ditulis juga untuk yang siswa itu kita berikan atau harus wawancara. Kemudian untuk yang guru jumlahnya semua atau cukup 1 atau ada batasan jumlahnya Pak Mamun. Cukup itu, terima kasih. Ada nggak petunjuk di LMS tentang guru Pak? Tidak ada jumlahnya di LMS, ada hanya siswa saja. Kalau tidak ada guru 3 orang, siswa itu 3 sampai 5 kalau nggak salah, itu sama dengan yang lama ya, dengan apa? Kemudian itu lisan atau boleh langsung Pak yang siswa? Ya, siswa itu lisan. Iya. Terima kasih. Kalau lisan Bapak Ibu ya, kalau siswa itu lisan, itu Bapak Ibu bisa menggali lebih lanjut tentang penerapan modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ini sangat perlu modul ini ya. Intinya perubahan mindset guru itu di modul ini sebenarnya. Ya. Itu Pak ya. Pak. Izin bertanya Pak. Halo, Efrizal Pak. Urutan raise hand ya. Soalnya nama saya tampil Pak. Pak Efrizal di apa dulu Pak? Lambaikan tangan Bapak di situ, ada di bawah ya, di reaction Pak. Ibu Rina. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya, yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan resume laporan pelaksanaan pendampingan. Kita kan sudah download itu di LMS. Terus di sana ada nama pendamping, tanggal pelaksanaan, tempat kegiatan. Terus ke bawahnya ada pembukaan, hari, tanggal, pukul, tempat. Dan bagian B-nya itu ada daftar nama CGP 1 sampai 6. Nah, kalau dilihat pada blanko resume laporan ini kalau menurut saya ini per CGP nih Pak. Nah, sementara pada format daftar nama CGP-nya itu ada
1 sampai 6. Ini mohon penjelasannya bagaimana mestinya kita membuat resume laporan ini. Terus resume laporan ini kalau nanti kita sudah ketik atau tulis, apakah ini dikumpulkan ketika lokakarya atau hanya cukup di-upload di LMS? Terima kasih, Pak. Saya akan share dulu ya. Untuk angkatan berikutnya kita modifikasi dulu. Ya. Ya. Ya, saya share screen dulu. Saya akan tunjukkan. Biar kita sama-sama memodifikasi laporan ini. Gimana enaknya gitu? Apakah satu-satu? Kalau satu-satu, Bapak Ibu akan banyak file ya. 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 Dulu kita modifikasi untuk angkatan. Untuk PI0 gimana kemarin? Kayaknya PI0 sudah ya. Iya Pak, tapi nggak bisa berbagai file Pak. Gini, Yang bisa di-upload cuma satu Pak. Gini, Pak, ini Bapak Ibu, resume laporan pelaksanaan pendampingan individu 1. Nama pendamping, tanggal pelaksanaan. Nah, ini kalau udah tanggal pelaksanaan berarti 1 CGP per 1 laporan kan? Ya, benar, Pak. Masing-masing Pak. Tapi tidak bisa Pak, cuma satu file Pak. Tempat nama pendamping, ringkasan isi sambutan. Daftar nama CGP. Kalau melihat dari ini, itu untuk banyak CGP gitu. Iya, itu yang jadi pertanyaannya. Iya. Untuk banyak CGP. Ya. Kemudian tantangan belajar daring ini juga Bapak Ibu, tantangan belajar daring itu tidak ada PI1. PI1 gitu. Ya. Itu PI0. PI0, betul. Ya. Itu PI0. Nanti Bapak Ibu sesuaikan isinya. Kemudian nama instrumen itu instrumen yang tadi PI1 sampai 1.1 sampai 1.7. Iya. Kemudian kendala dan solusi yang dihadapi menanda. Oke, gini. Sekarang kita cari yang simpelnya saja. Bagaimana ini ide saya ya, Bapak Ibu terserah ya, mengungkapkan pendapatnya. Kalau saya ini, karena tadi juga tadi untuk 1 orang kan hanya, bentar dulu, diupload 1, ini kan diupload itu per nama CGP itu di LMS ya. Diupload per nama CGP, berarti Bapak Ibu bisa membuat ini kalau misalnya CGP-nya 5 file, atau kalau CGP-nya 6 ini 6 file. Jadi izin Pak. Bagaimana kalau untuk efektif dan efisien itu 1 file, tetapi ada CGP di dalam semuanya, Pak? Oke, itulah makanya kita ini ya kita modifikasi dulu ini gitu. Tanggal pelaksanaan berarti gini kita buat ya. Tanggal pelaksanaan itu berarti rentang ya, bisa nggak? Iya bisa Pak Moy. Kemarin yang saya buat juga karena itu tanggal 3 sampai dengan 11 ya Maret ya, misalnya ya, tempat kegiatan sekolah masing-masing CGP, sekolah masing-masing CGP. Oke. Kemudian di sini, ini Bapak Ibu, nama CGP, tanggal pendampingan. Ya ini tanggal 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian hasil kegiatan di sini otomatis Bapak Ibu ini dipecah menjadi per CGP. Hasil kegiatan 1, bisa nggak gini? Nama CGP. CGP 1. Ya, nama CGP 1. Begitu dibuat per CGP saja Pak, ya, lebih praktis. Kalau per CGP 6 file gitu. Ya, Bu? Iya, Pak. Ya, monggo terserah. Gitu. Nguploadnya kan di kolomnya CGP sendiri-sendiri, ya, Bapak. Iya, Pak. Jadi tidak per CGP. Ya, betul, Pak. Ya, itu uploadnya per CGP. Ya, di LMS itu per CGP, Pak. Oke, kalau gitu per CGP aja. Kalau gitu per CGP aja. Karena nguploadnya itu per CGP, berarti kalau CGP Bapak Ibu 6, Bapak Ibu akan membuat 6 file, kemudian CGP Ani maka diupload di nama Ani, CGP Budi akan diupload di nama Budi. Oke? Itu lebih bagus, Pak. Oke. Yang kemarin juga seperti itu tuh, Pak. Bapak itu malah yang isi instrumennya itu yang harus disepakati, Bapak. Kemarin itu kan masih instrumen untuk resume untuk pendampingan perdana.
Jadi mungkin nanti teman-teman masih salah persepsi seperti tantangan belajar daring itu kan adanya di pendampingan perdana. Nah, ini yang perlu kita sepakati. Ya, kita sepakati sekarang ya. Sekarang coba tadi Bapak Ibu ingat-ingat skenario pendampingan individu. Ini kita ganti dengan apakah? Coba ya, coba dibuka PPT saya tadi. Kita ganti dengan apa? Pak Mahmud dari Matur, kalau di LMS itu tidak ada unggahan bentuk file, tapi adanya menjawab pertanyaan-pertanyaan di LMS per CGP. Ada Pak, ada. Filenya, ada Pak, ada filenya, Pak. ada. Ada, untuk mengupload file ada. Mungkin pertanyaan yang pertama justru review pembelajaran bulan kedua mereka, Pak. Jadi, oh ya, boleh. Review. Jadi sesuai dengan judul instrumen yang ada ini. Pelajaran bulan kedua. Langsung dibenahi saja Pak di share screen. Kita bahas bareng-bareng. Bulan kedua. Ini belum share screen ya? Belum, Pak. Belum, Bapak. Terima kasih. Oke, udah ya? Iya, Pak. Review pembelajaran bulan kedua. Kemudian baru refleksi KHD. Ini masih kurang, Bapak Ibu. Ini kan ya, modul 1.1 ya. Kemudian di sini modul 1.2-nya gitu. Oh, iya. 1.2 temuan. Terus mungkin tantangan apa instrumen tentang penerapan aksi nyatanya, Pak? Ya. Ini tadi kalau izin Pak atau izin Pak begini. Untuk nama instrumen ini disesuaikan saja dengan kan ada itu 1.1, 1.2 sampai 1.7. Mana? Tapi yang feedback itu nggak perlu kali ya. Yang kuesioner feedback dari kepala sekolah tugas jawab dan di siswa dalam pendampingan tidak itu loh Pak, individu itu ada itu. Yang 1.2 ya, kuesioner feedback ya. 1.1 itu review proses pembelajaran bulan kedua. Ya. Dan kuesioner feedback, umpan balik, kepala sekolah, calon guru penggerak. Yang ketiga, rekan review, umpan balik, rekan sejawat. Jawab. 1.4, murid. Ya. Murid. Ya. Murid. Ya. 2 sampai 5 murid ya. Kemudian 1.5, tantangan penerapan aksi nyata modul 1.1 dan modul 1.2. Oke. Instrumen yang ketiga, instrumen refleksi proses pendampingan. Yang ketujuh, refleksi proses pendampingan. Berarti kalau ini yang menjadi pedoman, yang menjadi acuan, berarti Bapak Ibu ada 7 di sini nanti. Ada 7 Pak. 1.6 dan 1.7 sama ya Pak? 1.6 dan 1.7. Sama ya, di file yang dari LMS itu judulnya. Instrumen refleksi proses pendampingan. Instrumen refleksi proses pendampingan. 1.7 instrumen refleksi proses pendampingan. 1.6 instrumen refleksi proses pendampingan. Ini tentang murid, umpan balik murid. Kalau yang 1.6 itu iya benar. Kalau ini rencana tindak lanjut ya. Pendampingan. Ya. Oke. Ya. Ya. Judulnya aja berarti yang sama. Ya. Clear ya. Oke, kalau tidak ada kita tutup. Ya, kita masuk lokakarya 2. Ada Pak, yang ingin saya tanyakan. Izin tanya Bapak. Ini banyak yang resen, mungkin tidak bisa semua ya, tidak bisa semua kita ini kita silakan ya, kita persilakan untuk yang bertanya karena nanti waktu kita akan sangat memakan waktu ya. Tanya Pak izin. Kalau Ibu Rina, ya. Bu Rina? Kita dari Raisen ya, Bu Rina silakan. Sudah tadi Pak. Oh, sudah. Diturunkan tangannya Bu. Pak Sumedi. Oke. Makasih. Pak Sumedi. Halo Pak Sumedi. Ibu Arneli. Ibu Arneli, silakan Bu Arneli. Diturunkan Pak Sumedi tangannya. Ibu Arneli. Bisa Pak, bisa Pak. Oh. Ya, ini unmute-nya tidak bisa. Apa Mahmud?
Masih bisa Mahmud, mohon izin. Silakan Pak, tapi sangat ribut Pak. Pak. Ya. Ada mobil-mobil lewat, ada motor-motor lewat. Intinya gini, maaf, dulu memang pernah saya sampaikan ke Bapak, tapi belum jelas sekali, dan ini tadi kok diangkat lagi. Dengan file yang diberikan kepada guru, siswa, kepala sekolah Pak. Ini mohon penjelasan. Itu kan berupa file ya Pak. Apa harus dihadapkan langsung berhadapan dengan masing-masing itu pertanyaan waktu melakukan. Filenya yang dikirim penjelasan ulang Pak. Terima kasih. Kalau murid dan CGP itu tekniknya wawancara ya. Pak. Kalau untuk rekan sejawat dan kepala sekolah itu tulisan saja, diberikan saja instrumennya. Oh gitu. Mereka menulis sendiri ya. Bapak Ibu gini, ini kan wawancara ya, wawancara. Bapak Ibu bisa merekam audio atau video pada waktu pendamping individu, biar pada waktu malamnya bisa Bapak Ibu analisis lagi apa yang sudah disebutkan atau dikatakan oleh si CGP gitu. Boleh Bapak Ibu rekam baik video maupun audio ya. Oh, tidak berarti boleh diberikan filenya ya Pak, atau naskahnya gitu, tidak ya, diisi langsung. Yang mana? Itu baik itu teman sejawat atau kepala sekolah atau guru? Ya, kepala sekolah boleh. Kalau kepala sekolah merekan guru boleh, Bu. Pak. Oh, boleh. Kemudian Ibu Arneli. Bu Arneli. Ibu Nularsi. Sri juga Pak, Sri. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak Nularsi bukan Pak Nularsi ya, silakan Pak. Maaf Pak. Terkait dengan tadi Pak, feedback dari guru dan siswa tadi. Di dalam format PI yang diunduh dari LMS, ini kan hanya satu Pak, misalnya yang 1.4 ini kuesioner umpan balik murid calon guru penggerak. Ini ada 5 item di sini. Padahal di sini disebutkan tadi untuk siswa itu 3-5 orang dan untuk guru 3 orang. Nah, maksud saya apakah ini dimasukkan sini atau Pak bagaimana Pak nanti Pak proses lapornya Pak? Terima kasih Pak. Kalau siswa berarti 2-5 ya. Anggaplah 3 ya. Bapak Ibu harus menyediakan 3 itunya. Ya, menyiapkan. Berarti yang di poin 1.4 ini nanti ada 3 Pak ya. Ada 3 item ini Pak ya. Karena di LMS kan 1. 1.4. Ya. Ya, 1.4 itu yang murid ya Pak. Ya betul. Yang murid itu kan 2-5 ya. Ya betul. Anggaplah Bapak 3 ya. Ya. 3. Berarti Bapak harus menyediakan 3 print out untuk ini gitu. Oh gitu Pak ya. Ya 3. Termasuk juga yang guru tadi Pak ya. Yang ya, teman sejawat tadi Pak ya. Termasuk guru gitu. 3 print out gitu. Jadi di sini nanti Bapak kasih nama siswanya siapa, nama gurunya siapa untuk yang 1.3. Oke. Terus dari hasil ini ditulis di sini Pak ya ya, kolom hasilnya ditulis ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Makanya lebih fleksibel kalau nanti hasil wawancaranya itu direkam aja, baik audio maupun video ya. Oke. Ibu Arsida. Ya, terima kasih Pak Mahmun. Ini saya dari Wonogiri, ada satu permasalahan yang saya hadapi. Satu CGP kami itu adalah seorang kepala sekolah dan hanya memiliki 1 guru GTT. Bagaimana saya harus mengisi respon kepala sekolah nih, Pak? Terima kasih. Oke, CGP-nya kepala sekolah ya? Iya Pak, betul. CGP-nya kepala sekolah, berarti untuk instrumen kepala sekolah itu nggak usah tidak usah Ibu laksanakan untuk instrumen kepala sekolah, karena kan dia kepala sekolahnya, dia CGP-nya ya. Udah ya Bu Arsida? Iya Pak. Jadi Ibu berkurang satu instrumen. Iya. Itu dia hanya memiliki 1
mempraktekkan GTP yang sebenarnya juga bukan guru, hanya membantu masyarakat yang diminta membantu, karena itu sekolah yang ada di kampung begitu Pak. Bentar. Guru di sekolah itu ada berapa? Tidak ada Pak, hanya ibu kepala sekolah dan satu gurunya yaitu kepala itu sendiri. Tetapi dia kemarin mendapatkan relawan dari salah satu pegawai kantor desa, karena bersebelahan dengan kantor desa itu kadang-kadang hanya membantu. Jadi secara resminya bukan guru juga Pak. Bagaimana? Udah, yang satu itu aja Bu, yang satu itu aja. Oh begitu ya, siap Pak Mahmun, terima kasih. Pak Muhammad NR. Terima kasih Pak Mahmun. Mungkin mohon solusi di Nyang Kemawon. Karena kebetulan kan ada satu CGP yang kemarin di bulan Desember sana Januari itu kan kebetulan sakit agak lumayan lama. Kemudian setelah itu kan baru pemberkasan P3K. Ya. Nah, untuk proses aksi nyatanya itu kebetulan kan belum dilaksanakan sampai hari ini. Nah, kalau aksi nyatanya untuk yang itu belum dilaksanakan kan kita sebagai pendamping untuk melihat hasilnya itu kan kita juga belum bisa nggih? Aksi nyata yang belum dilaksanakan itu hanya 1/4. Kalau aksi nyata 1/1 dan 1/2 itu pasti sudah dilaksanakan karena waktunya itu beberapa bulan yang lalu ya. Ya barangkali aksi nyata 1/4. Barangkali nanti Pak Yuli ya yang akan memberikan jawaban untuk aksi nyata 1/4 terkait dengan guru yang P3K. Ya. 3K, bagaimana solusinya? Ini waktu terus berjalan, Bapak Ibu. Ya, waktu terus berjalan. Aksi nyata itu terakhir tanggal 19 ya, aksi nyata 1/4. Yeah. Artinya aksi nyata 1/4 itu portofolio, berarti diunggah di LMS. Ya, jadi mohon kalau yang P3K itu diberikan solusi yang cepat agar guru yang bersangkutan bisa dapat cantolan sekolahnya untuk melaksanakan aksi nyata. Jadi mungkin Pak Yuli nanti yang akan menjelaskan ya. Oke. Yang kita bicarakan di PI itu Pak, pendampingan individu, aksi nyata 1/1 dan aksi nyata 1/2 Pak. Ya, terima kasih. Terus yang kedua, ya Pak. Di LMS itu saya nyoba nyari-nyari terkait dengan upload-uploadnya hasil lesum dan yang lainnya. Kok saya belum menemukan karena dari yang 1.2 kemudian 1.3, 1.4 itu tidak ada bentuk pengiriman bentuk file. Yang ada itu di rencana tindak lanjut itu bentuk file tapi atasnya ada bentuk blogspot. Artinya ada pilihan kita ngerjakan di blogspot itu kan dari analisis kita terkait dengan rencana tidak lanjut dari beberapa CGP bisa dijadikan satu file. Tapi terkait dengan per CGP dimasukkan dalam file uploadannya, mohon maaf kok saya belum menemukan di LSM-nya. Oke. Pak, kita lihat dulu ya LMS-nya ya. Yang ini instrumen tadi yang ada 1 sampai 7. Itu sudah beres. Ini langkah-langkah pendampingan individu. Beres, ya. Sudah. Ini tadi yang saya bacakan. Ya. Yang saya bacakan, ya. Ya, oke. Cuma di sini tadi nggak ada. Ini ada 1/2 ya. Berarti saya tadi ketinggalan ini. Iya, 1/2, oke. Ini kemudian jurnal pendampingan. Ini yang Bapak maksud blogspot tadi. Bukan, jurnal pendampingan itu per BI CGP itu ada, tapi tidak ada unggah file. Ini nama CGP ya. Ya, tapi tidak unggah file, Ya, hanya deskripsi ya. Ya. Kemudian di rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut. Ini yang blogspot. Ya. Ini blog post ya, bukan blogspot, blog post ya. Ya. Oke. Kemudian di sini berikutnya unggah dokumentasi kegiatan di sini, Pak. Ini Pak, di sini yang Bapak upload itu ini dia. Video kalau ada ya, kalau ada. Kemudian rekaman kalau ada. Foto wajib lah ya. Iya. Dokumen lainnya tadi yang menyangkut pelaksanaan PI tadi, Pak. Gitu. Instrumen-instrumen tadi gitu. Kemudian ya daftar hadir ya, seterusnya ya.
Bapak ke grade. Ya. Ke grade ini kan Pak Firdaus ini. Pak Firdaus. Kalau yang lain Bapak lihat di sini, Ibu Afni dan seterusnya. Yang lainnya Bapak Ibu di sini. Kemudian Bapak ini masukkan klik ini nanti cari filenya di mana disimpan di komputer. Oke. Terima kasih Pak Mahmud. Saya kira untuk yang itu hanya bentuk fotonya saja yang diupload, cuman fotonya, kemudian yang di bawahnya ada daftar hadir sama satu lagi apa nggih tahu di. Ya. Di situ bisa berbanyak file, Pak. Oh, nggih. Kemudian penilaian refleksi, Bapak Ibu. Ya. Penilaian refleksi ini segera ya, Bapak Ibu ya, jangan nanti waktu kita mau sidang kelulusan ini ada yang belum dinilai gitu. Oke, sudah. Nah, itu sudah. Iya. Terima kasih banyak Pak Mahmud. Ya. Oke, Bapak Ibu kita cukupkan ya habis itu ya. Pak Efrizal lah satu lagi, Pak Efrizal. Halo Pak Efrizal. Sri boleh Pak? Sri. Ya. Sri Ibu tadi Azi, sudah. Ibu Azi mau ini, Ibu Azi. Brebes. Karyati Pak. Ibu Azi. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak. Yang saya tanyakan untuk CGP yang kepala sekolahnya juga merangkap sebagai PP, itu apakah juga harus mengisi instrumen yang di 1.7 itu, Pak? Iya, Bu. Ya. Iya, wajib harus mengisi juga. Walaupun dia sebagai PP ya. Nah, kebetulan kalau misalnya jadwal kunjungannya, karena ini jadwal kan antar PP ini sedang itu ya berkunjung ke sekolah-sekolah sama gitu. Berarti boleh dibawa pulang diisi sendiri begitu? Boleh. Jadi nanti Ibu ketemuannya dengan kepala sekolahnya pada waktu lokakarya jadi dibicarakan. Tapi instrumennya sudah diberikan sebelumnya gitu. Iya, okay. Lokakarya satu kelompok enggak? Satu tempat enggak? Belum tahu ini, belum dapat jadwal perubahan belum. Okay. Mudah-mudahan sih bisa bersama. Okay. Okay, baik itu Pak, terima kasih. Okay. Pas penyamaan persepsi kan ketemu nanti. Iya betul. Yang H-1. Okay, sorenya bisa ketemu. Okay. Matur nuwun Pak Mahmud. Ya sama-sama Bu Aziz. Barangkali kita lanjut ke loka 2 ya. Bu Karyati. Silakanlah Bu Karyati ya satu lagi ya. Terima kasih Pak Mahmud. Begini, ada CGP saya, 2 CGP itu yang baru saja dilantik menjadi kepala sekolah. Nah, nanti untuk pengisian data dari kepala sekolahnya itu apakah kepala sekolah yang lama ketika beliau masih menjadi guru atau di sekolahnya yang baru, tapi kan dia sekarang di sekolah baru itu menjadi kepala sekolah, cuman sudah dilantik, tapi mungkin belum serah terima jabatan. Kalau di sekolahnya yang lama, mungkin juga akan dapat kepala sekolah yang baru. Solusinya bagaimana Pak Mahmud? Kita cek dulu data dari Pak Yuli, apakah sudah dipindahkan belum Pak Yuli? Belum Pak. Belum. Kalau belum, ya di sekolah yang lama aja Bu. Nanti Ibu pendampingan ke sekolah yang lama aja. Ya, walaupun kepala sekolah yang lama sekarang sudah tidak menjabat kepala sekolah nih Pak. Artinya dengan dilantiknya itu kan berarti ada posisi kepala sekolah yang baru, hanya belum serah terima jabatan. Bentar, saya jadi mikir ini. 12 berarti 3 jam ini sampai jam berapa Mbak? Jam 1, 2, 3 sampai. Bu, saya konfirmasi. CGP Ibu itu awalnya guru ya? Guru. Dilantik menjadi kepala sekolah. Baru saja. Jadi pelaksanaan PI-nya di sekolah yang lama karena belum ada pemindahan unit kerja. Siap. Ya. Kepala sekolah yang lama kan tetap kepala sekolah yang dulu kan? Di sekolahnya yang lama itu juga juga ada kepala sekolah baru. Ada pergeseran, oke. Ya. Ini Bapak Ibu bisa nyerahkan kepala sekolahnya. Ini kan kepala sekolah itu kan harus tahu situasi CGP-nya kan gitu kan. Siap. Kalau mereka tidak mengetahui dengan tepat ya CGP-nya, boleh
instrumen itu diisi oleh wakil kepala sekolah ya. Siap. Ya, daripada nanti dia asal yang isinya gitu, karena dia tidak berinteraksi ya dengan CGP yang bersangkutan. Jadi bisa wakil kepala sekolahnya saja yang mengisi gitu. Karena wakil kepala sekolah otomatis interaksinya kan sudah lama dengan CGP itu gitu. Yes, siap. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Mahmud. Pak Mahmun, saya Cukup, ya? juga. Pak Mahmun, satu lagi Pak Mahmun. Ibu Ruliana. Iya, ini Pak, mengenai aksi nyata, itu kan batas pengumpulan tanggal 9 Februari. Kemudian untuk portofolio, itu ada sendiri. 19 Februari. Oh, kalau di pemberitahuan kan kemarin aksi nyata 9 Februari, kemudian ada portofolio, itu sama ya Pak ya? Iya, aksi nyatanya itu portofolio aksi nyata, Bu. Aksi nyatanya itu portofolio. Dalam bentuk gini. Kan ada dua itu Pak. Ya, ada yang untuk dua aksi portofolio nyata. itu yang kumpulan Ini. dari bagaimana itu Pak? Bukan, jangan. Saya tampilin Pak Mahmud ya di suratnya Oh, ya. Pak Mahmud. Iya ya. Ini 19 Februari. Bu. Yuli satu lagi Pak Yuli. Sebentar. Ini belum Pak terjawab, ya. Aksi nyata di sini yang dikumpul itu adalah dua buah aksi nyata. Yang pertama, penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah gitu. Yang kedua, sosialisasi paket modul 1 gitu. Ya, jadi yang pertama, aksi nyata pertama itu dalam bentuk laporan. Dalam bentuk laporan disertai bukti-bukti apakah berupa foto dan sebagainya ya di laporan itu, yaitu penerapan budaya positif. Yang kedua itu aksi nyata yang kedua itu adalah sosialisasi paket modul 1 di sekolah minimal dihadiri oleh 5 orang guru lain. Oke. Jadi minimal 5. Kalau semua guru sebaiknya semua guru agar semua guru mendapat pencerahan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi aksi nyata yang kedua itu dalam bentuk video. Ya. Jadi istilah portofolio itu sama dengan laporan tertulis itu ya Pak ya? Ya. Jadi gini, yang dimaksud portofolio kemarin itu itu ada dua edaran gitu Pak, ada dua pemberitahuan. Kalau yang aksi nyata 1.4 bersama laporannya itu yang terakhir 9 Februari sebelum Lokakarya. Kemudian ada juga yang seperti itu pemberitahuan yang nomor 2 itu. Portofolio aksi nyata paket modul 1 19 Februari 2022. Dua-duanya 19 Februari, Bu. Tapi maksudnya yang laporan aksi nyata 1.4 itu sama dengan portofolio itu, Pak? Gini, Ibu jangan mendefinisikan portofolio itu kumpulan-kumpulan ini gitu. Jadi di situ laporan itu adalah bagian dari portofolio si CGP tadi. Video itu adalah bagian dari portofolio si CGP itu. Jadi mulai dari mulai dari modul 11 sampai modul 14 nanti semua tugas-tugas yang diunggah di LMS itu adalah portofolio guru yang bersangkutan. Itu maksudnya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Ya. Baik, udah ya ini saya stop share Pak Mahmud. Oke, barangkali modul Lokakarya silakan 2 kalau ya. mau dilanjut. Lokakarya 2 ya, Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu tidak bisa menjawab, mempersilakan Bapak Ibu untuk bertanya secara keseluruhan karena waktu kita sangat terbatas. Sekarang kita lanjut Lokakarya 2, ya bagaimana sih skenario-nya gitu. Oke. Saya share screen lagi. Udah kelihatan ya? Iya, Pak. Silakan, Pak. Oke, Lokakarya 2. Tema Lokakarya 2 adalah mengembangkan komunitas belajar.
Pertanyaan utama, bagaimana peran guru penggerak dalam mengembangkan kompetensi guru melalui komunitas praktisi? Ini banyak yang bingung Bapak Ibu, baik PP maupun fasilitator maupun TGP, apa itu komunitas praktisi, apa definisinya? Kemendikbud itu sudah menerbitkan buku saku, ya saya katakan buku saku karena tidak terlampau tebal, tetapi berisi inti-inti tentang komunitas praktisi. Itu sudah saya share ke Bapak Ibu tadi, mudah-mudahan dibaca ya Bapak Ibu ya. Agar Bapak Ibu tidak mencari rujukan lain, rujukan kita yang resmi dari Kemendikbud. Ya. Jadi kalau ada rujukan dari Kemendikbud, gunakan rujukan dari Kemendikbud. Jadi buku saku itu sudah ada, itu yang Bapak Ibu pedomani, apa itu komunitas praktisi, bagaimana pelaksanaannya, sebagainya. Gitu. Agar nanti dalam pelaksanaan Bapak Ibu tidak meraba-raba, apa sih komunitas praktisi, apa bedanya dengan NGMP. Nanti Bapak Ibu enggak bertanya-tanya lagi. Nanti Bapak coba Bapak diskusikan apa beda komunitas praktisi di sini, di konsep modul ini, di konsep kan saya tidur lagi aja di rumah lah, enak. Jangan udah bertengkol. Siapa itu. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengambil benang merah antara komunitas praktisi yang kita pelajari di Lokakarya 2 ini dengan MGMP atau apa seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu coba cari benang merahnya, perbedaannya. Deskripsi, pemahaman materi, filosofi komunitas, prinsip pengembangan komunitas, tahapan menggerakkan komunitas, dan rencana pembuatan komunitas di sekolah. Output, rencana merintis dan menggerakkan komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu, output utama guru penggerak nanti, output utama guru penggerak itu adalah membentuk dan menggerakkan komunitas praktisi di kabupaten kotanya atau di provinsinya yang nanti akan bersinergi dengan balai guru penggerak yang ada di provinsi masing-masing. Jadi ini sangat penting ini Bapak Ibu ya, menggerakkan komunitas praktisi. Nanti tugas guru penggerak itu setelah selesai itu adalah yang utama itu adalah menggerakkan komunitas belajar atau komunitas praktisi. Produk pemetaan aplikasi komunitas praktisi di sekolah masing-masing, apa manfaatnya, apa tantangan, apa peluang, dan cara ya pemetaannya gitu. Kemudian pemetaan kelebihan dan kelemahan diri dalam menjalankan perannya sebagai guru penggerak untuk membuat komunitas praktisi. Kelebihan dan kelemahan diri. Jadi nanti CGP itu berintrospeksi. Apa ya kira-kira kelemahan saya dalam membentuk komunitas praktisi? Apakah kurang supel, kurang bergaul, misalnya kan bisa ya. Sebagainya, kelemahan itu harus mereka tutupi atau bukan mereka tutupi, harus mereka kembangkan supaya kelemahan itu menjadi lebih kecil. Gitu. Ya. Kemudian rencana menggerakkan komunitas praktisi pada tahap merintis di sekolah masing-masing. Tahap awal mereka merintis komunitas praktisi di sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu, guru penggerak angkatan 1, angkatan 2 itu, mereka kiprahnya itu sudah lumayan bagus Bapak Ibu ya. Di komunitas praktisi masing-masing, di dinas lah saya katakan ya. Kiprah mereka sudah lumayan kelihatan ya. Tujuan belajar, calon guru penggerak dapat menjelaskan manfaat berbagi dari diskusi komunitas praktisi. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi manfaat komunitas praktisi bagi sekolah masing-masing. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang membuat komunitas praktisi. 4. Calon guru penggerak dapat menjelaskan peranan guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Yang kelima, calon guru penggerak dapat menganalisa diri dalam menjalankan perannya sebagai guru penggerak untuk membuat komunitas praktisi. Kemudian calon guru penggerak dapat menjelaskan tahapan menggerakkan komunitas praktisi. Tujuan belajar, lanjut ya. CGP dapat menjelaskan manfaat komunitas praktisi, CGP dapat mengidentifikasi manfaat komunitas praktisi bagi sekolah, CGP dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang membuat komunitas praktisi. Agenda yang pertama, mengalami diskusi komunitas praktisi, jadi diskusi dulu. Yang kedua, meneropong aplikasi komunitas praktisi.
Yang ketiga, mengenal peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Yang keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Pesertanya 3 PP, Bapak Ibu, sekitar 15 orang sampai 18 orang ya. Bentuk kelasnya U ya, atau lingkaran besar. Ini aktivitasnya, pembukaan sama ya, ini pleno, ini sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, pola kita akan tetap seperti ini. Pembukaan pleno disampaikan oleh 1 orang, penutupan pleno disampaikan oleh 1 orang, kemudian berikutnya waktu diskusi per PP ya, per PP. Dia yang kedua judul sesinya pembukaan, yang kedua mengalami diskusi komunitas praktisi, ada aktivitasnya, diskusi komunitas praktisi, berbagi tantangan 2 bulan pertama, refleksi manfaat komunitas praktisi, kemudian sekilas materi filosofi komunitas praktisi. Nanti sampean. Pak Sabto. Oke. Bapak Ibu ini karena ini ada PPT-nya. Ini kalau nanti per CG per PP itu akan ribet ya. Karena layarnya cuma 1 di kelas itu, ini pleno 30 menit. Oke. Meneropong aplikasi komunitas praktisi, menganalisa penerapan komunitas praktisi di sekolah, kemudian sharing antar peserta. Kemudian aktivitas kelompok, kemudian sharing antar peserta, kemudian mengenal peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian penutupan. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca ulang di buku pegangan Lokakarya ya. Jadi intinya Bapak Ibu ini, Bapak Ibu menanamkan mindset ke CGP bahwa pentingnya komunitas praktisi dibentuk baik di komunitas belajar di sekolah, di kabupaten kota maupun di provinsi untuk menjangkau seluruh elemen guru dalam pengembangan kompetensi semua guru gitu. Jadi nanti komunitas praktisi sebagai wadah guru untuk peningkatan kompetensi. Misalkan saya itu kurang begitu paham tentang pembelajaran proyek misalnya. Maka akan dibentuk komunitas praktisi bagaimana kompetensi pembelajaran proyek itu ya dilakukan gitu. Jadi saya itu akan bergabung dengan orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang sama. Kemudian setelah terbentuk komunitas praktisi tadi, kebutuhan saya itu adalah bagaimana pembelajaran proyek itu seperti apa gitu. Makanya kemudian kita berdiskusi apakah narasumbernya ada dari dalam itu maksudnya dari guru penggerak atau dari guru-guru lain, atau perlu mengundang narasumber ya untuk pemantapan komunitas praktisi tentang pembelajaran proyek. Jadi di definisi itu yang di buku 1 itu, komunitas praktisi itu adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan yang sama. Kata kuncinya itu adalah kebutuhan yang sama. Dalam apa? Ya macam-macam. Dalam pembelajaran, dalam pokoknya yang berhubungan dengan pendidikan lah ya. Itu komunitas praktisi. Ini jadwalnya. Pengantar Lokakarya, penjelasan tujuan dan kesepakatan belajar, nih pendahuluan. Komunitas praktisi, ini 2JP, meneropong aplikasi komunitas praktisi, peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi, menggerakkan komunitas praktisi, kemudian evaluasi dan refleksi. Ini penutupan ya. Ini pembukaan Bapak Ibu. Yang berikutnya sesi komunitas praktisi. Ini nama aktivitas. Ini rinciannya ada di itu ya Bapak Ibu ya. Apa-apa yang ditampilkan itu Bapak Ibu lihat nanti. Kita di Lokakarya ini berbeda, bukan kita memamerkan. Bukan kita memaparkan PowerPoint, tapi ada aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh CGP dalam memahami materi yang ingin dipelajari, ingin mereka pelajari. Ini perangkat Lokakarya, ini ada di LMS. Ya, Bapak Ibu bisa cek nanti.
Administrasi kewajiban pelajar praktek mengisi catatan lokakarya di LMS, mengunggah dokumentasi kegiatan lokakarya, A. Produk yang dihasilkan, aplikasi komunitas praktisi, B. Analisa diri dalam komunitas praktisi, C. Rencana pengembangan komunitas praktisi, kemudian lembar penugasan lokakarya 2. Ini dibawa pada lokakarya 3. Dokumentasi daftar hadir, laporan penyelenggaraan lokakarya, foto dokumentasi kegiatan. Yang ini nanti Bapak Ibu unggah di LMS. Kemudian menulis refleksi lokakarya di LMS, menulis evaluasi lokakarya di LMS, kemudian menginput penilaian dan keaktifan peserta lokakarya di LMS, kemudian menginput presensi CGP di LMS. Oke, barangkali itu Bapak Ibu. Oke, silakan kita buka ruang diskusi. Izin Sri, Pak. Enggak, yang resen dulu. Apakah Pak Rizal itu resen tadi atau resen baru? Pak Rizal.